Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri-santri kelas 9 Mutawasithah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya. Nah, anakku sekalian, jumpa kembali di sini dengan saya dalam pembahasan buku kepengasuhan membangun karakter muslim. Kali ini kita sampai di pertemuan ke-22 di topik yang akan kita bahas di sini adalah tentang ithar. Ithar yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Dari Abdullah bin Mus'ab Az-Zubaydi dan Hubaib bin Abi Thabit, keduanya menceritakan, telah syahid pada perang Yarmuk Al-Haris bin Hisham, Ikramah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Mereka ketika itu akan diberi minum, sedangkan mereka dalam keadaan kritis. Namun semuanya saling menolak. Ketika salah satu dari mereka akan diberi minum, dia akan berkata, "Berikan minum, berikan dahulu kepada si fulan." Demikian seterusnya, berikan dulu ke si fulan, hingga akhirnya mereka bertiga semuanya meninggal. Mereka belum sempat minum, meminum air itu. Dalam riwayat yang lain menceritakan bahwa Ikramah meminta minum, kemudian ia melihat Suhail sedang memandangnya. Maka Ikramah berkata, "Berikan air itu kepadanya." Dan ketika itu Suhail juga melihat Al-Haris sedang melihatnya. Maka ia pun berkata, "Berikan minum itu kepada Al-Haris." Namun belum sempat air itu sampai kepada Al-Haris, ternyata ketiganya telah meninggal tanpa sempat merasakan air itu diminumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Anak-anakku sekalian, ithar di sini adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri dalam hal duniawi. Dari hadis, dari riwayat tentang 3 sahabat tadi sangat jelas bagaimana mereka hanya dalam hal minum mereka mendahulukan yang lainnya. Padahal kalau dilihat kebutuhan, pasti dia juga sangat membutuhkan. Tapi karena dia melihat rekannya lebih membutuhkan, dia kasihkan ke temannya, dia kasihkan ke rekannya tersebut. Suatu sikap yang telah dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini tadi yang telah saya bacakan, yaitu kisah para sahabat. Sebagai seorang muslim yang baik, maka kita harus meneladani akhlak mereka. Sebab dengan sikap ithar ini kita akan menanamkan rasa peduli dan kasih sayang terhadap orang lain serta dikagumi oleh orang lain. Anak-anakku sekalian,
dalam pembahasan ithar atau mendahulukan kepentingan orang lain ini, antum bisa praktekkan di rumah, antum bisa lakukan di rumah. Memang kadang hal-hal yang terjadi di rumah sepele terkadang, namun kita abaikan. Sebagai contoh, misalkan ketika makan, sudah selayaknya kita sebagai anak mendahulukan orang tua dulu kita ambilkan, ibu kita dulu kita ambilkan, atau abinya atau ayahnya kita ambilkan terlebih dahulu, kakaknya kita ambilkan dahulu. Itu adalah salah satu contoh sepele atau ringan yang bisa kita lakukan. Di yang lain, misalkan ada anggota keluarga kita yang lain mau buang hajat, misalkan ketika kita masih di kamar mandi, ketika mereka mengetuk pintu, kita segera menyelesaikan hajat kita, agar orang lain ataupun di antara keluarga kita itu mereka segera bisa menyelesaikan hajatnya tersebut, sehingga kita tidak merasa terganggu, tapi kita mendahulukan orang lain. Demikian juga ketika ada suatu permasalahan ataupun kepentingan yang harus didahulukan, maka kita sudah selayaknya untuk mendahulukan apa yang lebih penting. Mendahulukan kepentingan orang lain, itu yang diutamakan. Mungkin pembahasan singkat pada malam hari ini cukup sekian dulu. Sudah jelas di sini tadi saya sebutkan, kita diwajibkan, kita dianjurkan untuk memiliki sifat ithar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Semoga kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menularkan pula kepada yang lainnya. Mungkin itu saja. Sebagai tugas pada materi pembahasan ini adalah antum menyebutkan contoh sikap ithar ataupun mendahulukan untuk kepentingan orang lain yang antum lakukan di rumah. Mungkin itu saja. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.